Ya, tapi percayalah padaku, ada lebih banyak bandit di sisi yang lain, kata Yohanes. Penangkapan pembaptis masih membekas dalam dirinya. Di sisi yang lain itu ada bandit-bandit juga di antara mereka yang menikmati reputasi sebagai orang benar, tambah saudaranya. Yesus mulai berbicara, dan meski begitu kita mendekati mereka tanpa merasa jijik. Sementara di sini kalian memasang muka jijik sebab kalian harus melewati binatang. Bintang-binatang itu najis, seorang pendosa jauh lebih najis. Binatang-binatang ini tercipta demikian, dan bukanlah salah mereka jika mereka seperti itu. Manusia sebaliknya harus bertanggung jawab apabila dia menjadi najis karena dosa-dosanya. Jadi, mengapakah binatang-binatang itu digolongkan sebagai najis bagi kita? Tanya Filipus. Aku sudah pernah mengatakannya. Dalam perintah ini ada alasan rohani dan alasan jasmani. Alasan rohani adalah guna mengajarkan pada orang-orang pilihan untuk hidup dengan mencamkan dalam benak pemilihannya dan martabatnya sebagai manusia. Juga dalam perbuatan biasa seperti makan. Seorang yang tak beradab makan semuanya. Cukuplah baginya untuk mengisi perutnya. Seorang kafir, bahkan meski dia bukan seorang yang tak beradab, juga makan semuanya, tanpa berpikir bahwa makan berlebihan menumbuhkan kejahatan dan kecenderungan-kecenderungan yang merendahkan manusia. Tidak, orang-orang kafir berusaha untuk sampai pada kegilaan ini demi kesenangan, yang nyaris merupakan suatu agama bagi mereka. Yang lebih terpelajar di antara kalian tahu akan perayaan-perayaan mesum dalam menghormati dewa-dewa mereka, yang memerosotkan akhlak ke dalam pesta pora amodal. Seorang anak dari umat Allah harus dapat mengendalikan dirinya sendiri, menyempurnakan dirinya melalui ketaatan dan kebijaksanaan, dengan mencamkan dalam benak asal muasal dan akhirnya, Allah dan surga. Alasan jasmani adalah untuk tidak menstimulasi darah lewat makanan yang membangkitkan nafsu tidak pantas manusia, yang tidak dilarang juga dalam cinta badani, tetapi harus selalu diselaraskan dengan kesegaran jiwanya yang terarah pada surga. Oleh karenanya orang harus memastikan bahwa perasaan yang mempersatukannya dengan istrinya, dalam siapa dia harus melihat sesama makhluk seperti dirinya sendiri, bukan betina, adalah cinta, bukan sensualitas. Tapi binatang malang itu tidak bersalah, menjadi babi pun tidak bersalah akan dampak yang dapat diakibatkan daging babi dalam darah manusia pada akhirnya. Dan para penjaga babi terlebih lagi tidak bersalah. Jika mereka jujur, apakah bedanya pada kehidupan selanjutnya antara mereka dan ahli Taurat yang tenggelam dalam buku-bukunya tapi tidak belajar untuk menjadi baik? Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepada kalian bahwa kita akan melihat para penjaga babi di antara orang-orang benar dan ahli-ahli Taurat di antara orang-orang yang tidak benar. Tapi apa itu yang runtuh? Mereka semua pergi menghindar dari punggung gunung sebab batu-batu dan tanah menggelinding turun dan terpental pada lereng dan mereka semua melihat sekeliling dengan tercengang. Di sana, di sebelah sana, dua orang yang sama sekali telanjang datang ke arah kita sambil menggerak-gerakkan tangannya. Gila, atau kerasukan, jawab Yesus kepada Iskariot, yang pertama melihat kedua orang yang kerasukan itu datang ke arah Yesus. Mereka pastilah keluar dari gua di punggung gunung. Mereka melolong, dan seorang, yang berlari lebih cepat, bergegas menghampiri Yesus. Dia lari begitu gesit dan menggerak-gerakkan kedua lengannya ke atas dan ke bawah begitu cepat hingga seolah sayap. Sehingga dia tampak seperti seekor burung besar yang jelek dan aneh yang digunduli bulunya. Dia rebah di kaki Yesus seraya berteriak, "Engkau di sini, Tuan dunia. Apakah urusanku dengan engkau, Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi? Apakah saat penghukuman kami sudah tiba? Mengapakah engkau telah datang untuk menyiksa kami sebelum saatnya?" Orang kerasukan yang lainnya, baik karena lidahnya terikat dan karena dia dirasuki oleh roh jahat yang menyebabkannya dungu, tidak berbuat lain selain dari melemparkan dirinya ke tanah, dengan wajah mencium tanah, dan menangis. Dia lalu duduk, tinggal keluh, bermain dengan batu-batu kecil dan kaki telanjangnya. Roh jahat terus berbicara melalui bibir orang lainnya yang menggeliat ke kiri dan kanan di tanah dalam teror hebat.
Aku akan katakan bahwa dia ingin bereaksi, sementara dia tidak dapat lain selain menyembah, terpikat dan sekaligus menolak kuasa Yesus. Dia melolong, "Aku mohon dengan sangat kepadamu dalam nama Allah, berhentilah menyiksaku. Biarkan aku pergi, ya, tapi keluarlah dari orang ini. Roh najis, keluarlah dari mereka dan katakan padaku namamu. Legion adalah namaku sebab kami banyak. Kami sudah merasuki orang-orang ini selama bertahun-tahun dan melalui mereka kami mematahkan belenggu dan rantai-rantai. Dan tak ada kekuatan manusia yang dapat menahan mereka. Mereka adalah teror, karena kami, dan kami memanfaatkan mereka agar engkau dikutuki. Kami melampiaskan dendam kami pada mereka atas kutukanmu. Kami merendahkan manusia di bawah binatang buas guna memperolokmu dan tidak ada serigala, anjing hutan, hiena, burung hering ataupun vampire yang seperti orang-orang yang kami rasuki ini. Tapi jangan usir kami, neraka terlalu mengerikan, keluar. Dalam nama Yesus, keluar." Suara Yesus menggelegar dan matanya mengobarkan kemuliaan. "Setidaknya izinkan kamu masuk ke dalam kawanan babi yang engkau jumpai tadi. Pergilah."